Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rizka Nurul Aminah, Rizky Meita Setiawati, Ria Yanatul Hasanah, Rosi Novalasari, dan Ruhul Hasanah akan mempresentasikan tentang tahapan perkembangan dan tugas-tugas perkembangan bayi. Yang pertama yaitu pandangan tentang masa vital. Profesor Konstim menyebut masa ini dengan periode vital. Kata vital diartikan penting. Jadi masa bayi dianggapnya sebagai masa perkembangan yang sangat penting. Anak mengalami perubahan yang pesat dalam perkembangan jasmani dan rohaninya. Untuk mengimbangi proses perkembangan yang pesat itu, diperlukan pemenuhan kebutuhan seperti makanan yang sehat, pakaian yang bersih, perawatan yang teratur, dan sebagainya, sampai ia mencapai usia 1,5 tahun. Sejak ia lahir sampai kemudian berusia 1,5 tahun, dan ada juga yang menyatakan sampai usia 2 tahun, kebanyakan ahli psikologi cenderung menyebutnya dengan masa bayi. Selanjutnya adalah ciri-ciri perkembangan pada masa bayi. Perkembangan pada masa bayi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangan fisik, dan yang kedua adalah perkembangan motorik tingkah laku. Ciri-ciri perkembangan fisik. 1. Pada tahun pertama pertumbuhan fisik sangat cepat, sedangkan tahun kedua mulai mengendur. Yang kedua, pola perkembangan bayi pria dan wanita sama. Yang ketiga, tinggi secara proporsional lebih lambat dari pertumbuhan berat badan selama tahun pertama dan lebih cepat pada tahun kedua. Yang keempat, dari 20 gigi seri, kira-kira 16 yang telah tumbuh sampai masa bayi berakhir. Yang kelima, pertumbuhan otak tampak dengan bertambah besarnya ukuran tengkorak kepala. 2 yaitu perkembangan motorik tingkah laku. Ciri-ciri perkembangan motorik tingkah laku yaitu instinktif pada bayi beberapa hari baru lahir. Sebagian besar waktunya digunakan untuk tidur. Sekitar 88% untuk tidur. Sekitar 7% untuk minum susu. 1% untuk tingkah laku spontan. Waktu yang hanya sedikit ini digunakan untuk melakukan berbagai gerakan-gerakan refleks yang akan menghilang pada masa bayi, dan disebut refleks bayi atau refleks anak menyusu. Refleks ini antara lain, yang pertama yaitu refleks Moro. Refleks Moro ini terjadi pada bayi ketika berusia 4-5 bulan. Yang kedua yaitu refleks genggam, yang terjadi sekitar 6 bulan. Yang ketiga, refleks Babinski, yang terjadi ketika bayi berusia 6 bulan. Yang keempat, refleks mencium-cium atau rooting, dan juga terjadi sekitar umur 6 bulan. Yang kelima, yaitu refleks hisap mulut bayi akan bergerak-gerak seolah-olah akan menghisap kalau pipinya dirangsang atau haus. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa bayi. Pada masa ini, perkembangan bayi dibagi menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi A. Tempo atau kecepatan dan irama. Perkembangan pada setiap anak berbeda-beda. B. Bakat, temperamen, dan perkembangan anak yang tidak sama. Yang kedua, faktor ekstern meliputi perawatan jasmani dan sikap, attitude, pendidik atau pengasuhan orang tua. Dengan demikian, prestasi anak dalam proses perkembangan yang disertai usaha belajar itu tergantung pada bakat kemampuan anak itu sendiri. Di samping itu, ditunjang pula oleh usaha pertolongan dari orang dewasa. Tahap-tahap tugas perkembangan bayi. Perkembangan merupakan suatu proses perubahan yang kompleks yang melibatkan berbagai unsur yang saling berpengaruh satu sama lain. Menurut Piaget, ia membaginya menjadi 4, yaitu tahap sensoris motor, yang kedua tahap praoperasi, yang ketiga tahap konkret, dan yang keempat operasi formal and the most. Tahap sensoris motor. Pada tahap ini merupakan tahap perkembangan yang dialami anak semenjak lahir hingga usia sekitar 2 tahun. Untuk anak pada usia ini, yang utama adalah berpengalaman melalui berbuat dan sensori, sedangkan berpikirnya melalui perbuatan atau tindakan, gerak, dan reaksi yang spontan.
Pada tahap ini, intelijensi anak lebih didasarkan pada tindakan terhadap lingkungannya, seperti melihat, meraba, menjamak, mendengar, membau, dan lain-lain. Mekanisme perkembangan sensori motor ini menggunakan proses asimilasi dan akomodasi. Tahap-tahap perkembangan kognitif anak dikembangkan dengan perlahan-lahan melalui proses asimilasi dan akomodasi terhadap skema-skema anak, karena adanya masukan, rangsangan, atau kontak dengan pengalaman dan situasi yang baru. Yang kedua, tahap preoperasi atau preoperational stage. Tahap kedua ini dari perkembangan mental manusia dari Piaget adalah tahap preoperasi. Istilah operasi di sini adalah suatu proses berpikir logik dan merupakan aktivitas sensoris motor. Dalam tahap ini, anak sangat egosentris. Mereka sulit menerima pendapat orang lain. Anak percaya bahwa apa yang mereka pikirkan dan alami juga menjadi pikiran dan pengalaman orang lain. Mereka percaya bahwa benda yang tidak bernyawa mempunyai sifat bernyawa. Tahap ini adalah tahap ketika anak mulai melakukan pengorganisasian operasi konkret. Tahap perkembangan ini dapat dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, tahap berpikir intuitif atau sekitar usia 4-7 tahun. Yang pada tahap ini, prerepresentasi suatu objek didasarkan pada persepsi pengalaman sendiri, tidak pada penalaran. Lanjut ke tahap operasi konkret atau concrete operational stage. Tahap ini merupakan tahap-tahap anak sekolah dasar pada umumnya. Pada tahap anak dapat memahami operasi atau logis dengan bantuan benda-benda konkret. Yang dimaksud operasi dengan bantuan benda-benda konkret di sini ialah tindakan atau perbuatan mental mengenai kenyataan dalam kehidupan nyata. Anak tidak perlu selalu dengan bantuan benda-benda konkret ketika melakukan operasi. Akan tetapi, ada kemungkinan anak-anak masih kesulitan membuat generalisasi verbal dari contoh-contoh yang serupa. Oleh karena itu, anak-anak pada tahap ini dapat dikelompokkan ke dalam taraf berpikir konkret. Artinya, dapat mengerti jika dibantu dengan gambar benda konkret. Dapat pula dikatakan taraf berpikir semi abstrak, yaitu dapat mengerti dengan bantuan diagram, torus, atau sejenisnya. Adapun ciri-ciri anak pada tahap operasi konkret ini sebagai berikut. Yang pertama, umur dari sekitar 7-11 tahun, kadang-kadang lebih. Yang kedua, pada permulaan ini, pada tahap ini, egoisnya mulai berkurang. 3. Mampu berkecimpung dalam hubungan kompleks antara kelompok-kelompok. Lanjut pada tahap operasi formal atau formal operational stage. Tahap operasi formal ini merupakan tahapan terakhir dalam perkembangan kognitif menurut Piaget. Pada tahap ini, seorang remaja sudah dapat berpikir logis, berpikir dengan pemikiran teoritis formal berdasarkan proposisi-proposisi dan hipotesis, dapat mengambil kesimpulan lepas dari apa yang dapat diamati saat itu, dan cara berpikir yang abstrak mulai dimengerti. Adapun ciri-ciri tahap operasi formal sebagai berikut. 1. Berusia sekitar 11-12 tahun ke atas. 2. Tidak memerlukan perantara operasi konkret lagi untuk menyajikan abstrak mental secara verbal. Yang ketiga, dapat mempertimbangkan banyak pandangan sekaligus dan dapat memandang perbuatannya secara objektif dan merefleksikan proses berpikirnya. Selanjutnya, kaitan antara faktor dan tugas-tugas perkembangan bayi dalam kehidupan. Isu perkembangan yang paling penting dalam studi perkembangan anak mencakup 1. Natur, perkembangan bawaan, dan nurtur, perkembangan lingkungan. Isu natur-nutur melibatkan perdebatan tentang apakah perkembangan sangat dipengaruhi oleh natur dan nutur. Beberapa pendukung natur menyatakan bahwa pengaruh yang terpenting terhadap perkembangan adalah warisan biologis. Dan yang lainnya pendukung nurtur menyatakan bahwa pengalaman lingkungan adalah pengaruh yang terpenting. 2. Kontinuitas dan diskontinuitas. Pada isu ini berfokus pada sejauh mana perkembangan melibatkan perubahan kumulatif
kumulatif dan bertahap atau kontinuitas, atau tingkatan yang berbeda, diskontinuitas. Para ahli perkembangan natur sering mendeskripsikan perkembangan sebagai serangkaian tingkatan yang berbeda, seperti perubahan ulat menjadi kupu-kupu. 3. Pengalaman awal atau early experience dan lanjutan. Isu ini berfokus pada sejauh mana perkembangan awal, terutama pada masa bayi, atau pengalaman lanjutan menjadi faktor utama penentu perkembangan anak. Beberapa ahli perkembangan berpendapat bahwa bila bayi kurang mendapatkan perhatian dan perawatan yang hangat selama kurang lebih 1 tahun pertama kehidupan, maka perkembangan mereka tidak pernah optimal. Sebaliknya, para pendukung pengalaman lanjutan berpendapat bahwa anak-anak dapat diubah selama perkembangan serta pengasuhan. 4. Mengevaluasi isu perkembangan atau later experience. Sebagian besar ahli perkembangan mengakui bahwa tidak bijaksana untuk mengambil sikap yang ekstrim terhadap isu-isu sebelumnya. Natur dan nurtur, kontinuitas dan diskontinuitas, serta pengalaman awal dan yang akan datang. Semuanya memainkan peranan di dalam perkembangan sepanjang rentan kehidupan manusia. Bersama dengan konsensus ini, masih ada perdebatan yang hangat tentang seberapa kuat perkembangan dipengaruhi oleh selain faktor tersebut. Yang terakhir, faktor atau gangguan yang menghambat perkembangan bayi. Perkembangan terlambat atau developmental delay adalah terlambatnya perkembangan anak di bawah usia 6 tahun. Perkembangan anak dinyatakan terlambat apabila pada screening terdapat riwayat persalinan dengan tindakan, riwayat berat badan lahir tidak normal, riwayat tidak diberikannya ASI eksklusif. Masalah yang sering timbul dalam pertumbuhan dan perkembangan anak meliputi gangguan perkembangan motorik, bahasa, emosi, dan perilaku. 1. Gangguan perkembangan motorik. Perkembangan motorik yang terlambat dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu penyebab gangguan perkembangan motorik adalah kelainan tonus otot atau penyakit neuromuskular. Kedua, gangguan perkembangan bahasa. Gangguan perkembangan bahasa dapat diakibatkan berbagai faktor, yaitu adanya faktor genetik, gangguan pendengaran, inteligensia rendah, kurangnya interaksi anak dengan lingkungan, maturasi yang terlambat, dan faktor keluarga. Selain itu, gangguan bicara juga dapat disebabkan karena adanya kelainan fisik seperti bibir sumbing, cerebral palsy, dan gagap. Yang ketiga, gangguan emosi dan perilaku. Selama tahap perkembangan, anak juga dapat mengalami berbagai gangguan terkait dengan psikiatri, seperti kecemasan. Gangguan perkembangan pervasif pada anak meliputi autisme serta gangguan perilaku dan interaksi sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.